Selamat siang Bu Bidan. Selamat siang Bu, silakan masuk. Baik Bu. Silakan duduk. Iya. Baik, perkenalkan sebelumnya saya dengan Bidan Fitri yang akan bertugas pada siang hari ini ya Bu ya. Hari ini saya bantu Bu. Baik Bu, di sini saya memeriksakan anak saya. Akhirnya ini anak saya suka marah-marah tanpa sebab Bu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Sebelumnya dengan adik siapa namanya? Adik. Umurnya berapa Bu? Sekarang sudah 48 bulan, 4 tahun ya Bu ya. Ini sebelumnya laki-laki. Oke. Bu Bidan periksa dulu ya. Iya Bu. Dari pemeriksaan suhu adiknya normal ya Bu ya, 36,6 derajat Celcius. Ya. Nadinya 105 kali per menit, respirasinya 31 kali per menit. Sebelumnya Ibu Bidan akan memperkenalkan alatnya terlebih dahulu. Di sini ada alat tulis dan juga gambar checklist ya. Kemudian di sini sebelum Ibu Bidan mengajukan pertanyaan, Ibu Bidan mau bertanya, apakah selama di rumah ini adanya diasuh oleh Ibu sendiri? Iya. Baik Ibu, di sini ada 12 pertanyaan ya. Nanti jika sesuai dengan keluhannya adik bisa jawab iya, kalau tidak bisa jawab tidak ya. Di sini ada 12 pertanyaan. Yang pertama, apakah adiknya ini sering terlihat marah-marah tanpa sebab yang jelas? Pakai kayak ini? Iya. 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 Oke. Yang kedua, apakah adiknya tampak menghindar dari teman-temannya kalau bermain? Iya. Tidak. Kemudian perilaku merusak dan menentang lingkungan ada? Tidak. Tidak. Takut atau kecemasan berlebihan? Tidak. Tidak. Konsentrasi buruk atau sulit? Tidak. Tidak juga ya. Apa adanya pernah merasa kebingungan? Enggak. Tidak juga. Pernah adanya mengalami perubahan pola tidur? Tidak. Tidak. Perubahan pola makannya berubah? Tidak. Tidak juga. Adanya mengalami sakit kepala, sakit perut atau keluhan fisik lainnya? Enggak. Tidak ada ya. Adanya merasa putus asa pernah atau tidak Ibu? Enggak. Tidak pernah ya. Kemunduran perilaku seperti adanya suka bengong di rumah? Tidak juga ya. Berbuat sesuatu yang diulang-ulang tanpa alasan yang jelas? Tidak juga ya. Oke. Di sini Bu Bidan akan menyimpulkan dari 12 pertanyaan ini, adiknya cuma mengalami satu tadi ya Bu ya, sering terlihat marah-marah tanpa alasan yang jelas. Di sini Bu Bidan akan menjelaskan intervensinya ya. Bila jawabannya hanya ada satu, maka hanya dilakukan konseling kepada orang tua menggunakan buku pedoman pola asuh untuk mendukung perkembangan anaknya. Lakukan evaluasi kembali setelah 3 bulan. Bila tidak ada perubahan, maka anak bisa dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa atau tumbuh kembang yang lebih lengkap. Tadi kan jawabannya cuma satu ya, jadi hanya butuh konseling saja. Nah, kemudian bila ditemukan 2 atau lebih jawabannya pada pertanyaan tadi, maka tindakan yang perlu dilakukan adalah merujuk anak ke rumah sakit yang memiliki fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Rujukan harus disertai informasi mengenai jumlah dan masalah mental emosional yang ditemukan. Tadi berdasarkan pertanyaan, adiknya hanya satu yang ditemukan masalah ya Bu ya. Hanya cukup konseling saja. Oke, dari sekian ini ada yang ingin Ibu tanyakan? Sudah jelas Bu Bidan. Sudah jelas semuanya ya. Tapi tidak apa-apa ya Bu Bidannya kan. Jadi kita hanya memberikan konseling saja ya. Memang cuma akhir-akhir ini saja sih. Itu hanya perubahan mental emosional anak saja. Tadi kan cuma ada satu checklist, jadi masih normal, hanya itu konseling saja. Tapi kalau lebih dari 2, berarti bisa dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Sampai sini paham Ibu? Paham Bu Bidan. Oke, terima kasih Bu sudah berkunjung. Terima kasih Bu Bidan. Iya.